Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi di videoku kali ini aku akan bikin Best of 2018. Jadi aku bagi dua supaya videonya nggak kepanjangan. Jadi ini sekarang adalah part pertamanya. Oke, sekarang tanpa basa-basi lagi aku langsung mulai aja kali ya. Jadi untuk Best of 2018 skincare di sini tuh aku nggak masukin yang kayak toner, facial cream atau nggak essence gitu-gitu. Karena aku selama setahun ini aku cuman pakainya ya itu aja gitu loh produknya. Jadi yang ganti-ganti dan beda-beda dan efeknya beda itu adalah masker. Jadi untuk skincare-nya aku highlight itu adalah masker. Nah, untuk masker favorit aku yang pertama adalah Sururi Gasol Clay Pack. Ini adalah masker yang clay mask gitu. Jadi maskernya ini yang modelnya wash off. Aku suka pakai masker ini kalau aku itu lagi habis makeupan tebel. Jadi kayak misalnya hari ini nih aku kan lagi lumayan tebel nih makeupnya. Aku habis makeupan, aku pakai, aduh hampir kecolok mata gue. Untung nggak kecolok. Oke. Jadi aku pakai ini tuh abis aku full makeupan. Ini tuh kayak ngebikin muka kita tuh jauh lebih bersih gitu loh. Tapi dia tuh nggak bikin muka kering. Masker ini tuh bisa dibeli di K Collection dan aku udah mau habis maskernya. Jadi ini pasti aku akan repurchase lagi. Selanjutnya untuk masker. Cara ini emang maskernya aku baru beli di Altea. Ini aku pakainya itu di pagi hari. Jadi ini adalah Real Fresh Skin Detoxer yang green tea. Aku suka pakai ini itu di pagi hari. Jadi kayak sebagai pengganti face wash. Tapi ini nggak pakai tiap hari. Jadi aku misalnya kayak pas bangun ngerasa kayak mukanya tuh kok kayak kusam ya, kok kayak nggak seger gitu kan. Aku pakai masker ini gitu. Jadi dia ngebantu untuk ngedetox juga sama kulit matinya keangkat. Jadi tuh kayak mukanya tuh jauh lebih fresh gitu lah habis pakai masker ini. Terus untuk face mask yang modelnya sheet mask, tetap juara aku tuh masih kedua ini, yaitu TPO with Line Friend Calming Mask. Yang ini aku udah sering banget mention. Please banget kalau misalnya ada just tip yang ke Korea gitu-gitu, atau nggak mungkin ada yang PO Korea, ada yang online shopnya jualan PO Korea, tolong jualin masker ini karena masker ini tuh beneran bagus banget. Over masker yang paling nyaman, yang paling calming itu adalah masker ini. Jadi kayak please tolong online shop yang mungkin nonton video ini bisa di restock dan bisa komen di bawah supaya teman-teman yang pengen cobain tuh bisa beli. Nah, selanjutnya adalah Garnier. Nah, ini masih lumayan gampang ya dicari, kan bisa cari di Watson atau di Guardian atau di segala macam e-commerce, Lazada, Shopee dan lain-lain. Ini Garnier Skin Natural Serum Mask yang Hydra Bomb yang warna hijau, karena yang hijau ini tuh mengandung green tea extract sama hyaluronic acid serum. Jadi tuh ini buat yang kulitnya berminyak sama kombinasi. Masker ini pun juga aku suka banget, aku sayang banget sama masker ini karena muka aku tuh sangat terhidrasi gitu loh pakai masker ini, dan dia itu tuh nggak nyengat gitu, baunya tuh pas, nggak gitu nggak gitu kayak fresh yang nyengat kayak parfum gitu. Biasa tuh ada sheet mask yang habis dipakai itu tuh kayak lengket-lengket nggak enak gitu kan. Nah, sheet masknya si Garnier ini tuh enak banget, dia nggak lengket tapi mukanya tuh tetap terhidrasi gitu. Nah, oke, that's all untuk yang bagian skincare. Nah, sekarang aku akan masuk ke hair care. Nah, untuk hair care aku cuman mau nge-highlight 3 item. Jadi dry shampoo favorit aku. Dari semua dry shampoo yang udah aku cobain, yang paling affordable dan yang paling aku suka yaitu adalah Ellipse punya dry shampoo. Aku udah ngejanjiin kalian karena aku bakal bikin reviewnya nanti ya. Sabar ya, sabar. Aku bakal bikin reviewnya pasti abis ini. Pokoknya aku suka banget sama dry shampoo ini karena dia itu gampang ditemuin. Terus juga dia itu wanginya enak banget. Aku punya 3 varian tuh. Nah, yang aku suka dari ini tuh dia ada 2 macam. Jadi tuh yang gedenya itu 200 ml, ini yang buat di rumah. Sama dia tuh ada yang travel size nya, ada yang kecil nih 50 ml. Jadi bisa kita bawa kemana-mana. Pokoknya dari semua dry shampoo yang udah aku cobain, so far aku paling suka dry shampoo-nya Ellipse. Dia nggak bikin ketombe, sama dia juga ngembangnya juga bagus gitu loh. Ada dry shampoo yang pernah aku pakai, makin disemprot tuh dia makin lepek, bukan makin ngembang. Tapi yang Ellipse ini tuh enggak. Selanjutnya adalah ini adalah Riderma Wellness Hot Oil. Jadi dia untuk nge-stimulate hair growth dan reduce hair fall. Setelah aku pakai berbulan-bulan, gila. Ini tuh benar-benar miracle buat rambut aku, karena rambut aku itu rontok parah banget. Dulu tuh ya aku kayak pegang gini doang, itu pasti ada gitu loh rambut di tangan aku. Nah, sekarang kan udah nggak ada. Jadi kayak I'm so happy. Sama dia juga nggak bikin rambut cepet panjang. Jadi rambut aku tuh panjangnya itu tuh biasa aja gitu loh. Dia nggak begitu
dia tuh pertumbuhannya tuh biasa aja gitu loh, nggak cepet gitu. Tapi ini anak rambut aku tuh udah sepanjang ini. Kalian inget kan waktu itu tuh aku sempat story anak rambut aku tuh ganggu banget gitu, kayak dia berdiri di sini. Nah sekarang tuh anak rambut aku udah pada turun semua, jadi udah bisa dirapiin. Dan ini pun juga udah panjang gitu loh, udah bisa jadi poni anak rambutnya. Menurut aku sih ini si Redarma Hot Oil ini kayak worth to try sih. Kalian harus cobain buat kalian yang punya problem rontok sama rambutnya tuh susah panjang. Selanjutnya adalah catokan. Dari semua catokan yang aku punya, catokan terluf banget. Jatuh. Gila. Kangen gak guys? Ada produk yang jatuh di video aku. Aku udah berusaha banget, muncrat loh barusan. Aku udah berusaha banget untuk nggak ngejatuhin barang di setiap video aku. Tapi kali ini ada barang yang jatuh. Untung nggak pecah. Si catokan ini adalah catokan Vodana. Ini yang 36 diameternya. Aku suka sama catokan ini pertama karena desainnya juga. Desainnya tuh pink, lucu gitu kan, kayak anak muda. Terus juga ininya tuh gampang dipakai gitu loh. Kan ada yang modelnya kayak digeser-geser, itu kadang agak susah. Nah yang ini itu dia tuh modelnya diputar gini, jadi kayak kita bisa tinggal putar sesuai dengan temperatur yang kita mau. Aku biasa selalu pakai di 180 atau enggak 160 karena aku rambutnya kan udah bekas bleaching, udah bekas cat dan lain-lain kan. Kalau terlalu panas tuh nggak bagus juga gitu. Jadi aku biasa selalu panasnya tuh nggak lebih dari 180. Terus juga aku suka catokan yang ini karena dia tuh bikin rambut aku tuh curlnya natural gitu loh, bagus banget gitu loh guys, keritingnya. Dan rambut aku tuh tetap halus setelah pakai catokan ini, jadi nggak kasar, nggak kayak keripik, bisa dipotekin gitu. Nah itu yang hair care udah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke body care. Untuk body care di sini aku tuh dari dulu emang selalu cinta sama rangkaiannya produk The Body Shop. Dan setelah mereka ngeluarin varian baru yaitu yang Vanilla Marshmallow, aku cinta banget sama rangkaian Vanilla Marshmallow. Apalagi ini body butternya. Ini body butternya The Body Shop yang Vanilla Marshmallow. Ini itu tuh yang ngebedain body butter sama body lotion. Body butter itu tuh teksturnya kayak mentega. Ya namanya juga body butter fair. Ya begitulah. Tapi dia itu tuh lebih halus, lebih thick, lebih kental gitu loh. Jadi kalau misalnya body lotion kan masih nggak sehalus itu. Tapi kalau misalnya yang body butter ini dia tuh bikin badan tuh kayak lebih lembut gitu. Dan yang aku sukanya lagi, kan aku sebelumnya punya body shop yang varian mango ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya yang wanginya tuh mango gitu. Aku lupa namanya apa, tapi yang pasti wanginya tuh wangi mangga. Dan itu tuh wanginya nyengat banget sih menurut aku. Aku suka wangi yang manis-manis, aku suka wangi yang buah-buahan, aku suka wangi kayak kue, marshmallow gitu-gitu. Nah tapi yang mango itu tuh wanginya bener-bener nyengat banget. Aku sampai nggak bisa tidur karena manis banget wanginya. Nah yang si vanilla marshmallow ini menurut aku wangi manisnya itu pas. Jadi tuh dia nggak terlalu manis, nggak nyengat. Jadi tuh pas dipakai tuh nggak bikin pusing gitu. Terus juga aku suka sama dia punya shimmering mist. Jadi ini adalah body mist tapi dia ada shimmernya. Tuh cakep banget. Sebenarnya dia nggak gitu kelihatan shimmernya. Kalau misal kamu semprot-semprot pun juga glitter-glitternya tuh tipis banget, jadi nggak gitu kelihatan. Cuman karena wanginya itu vanilla, jadi ya aku suka. Sama sebenarnya ada hand creamnya lagi. Aku juga suka sama hand creamnya Body Shop yang si varian vanilla marshmallow ini supaya wanginya tuh nyatu gitu kan. Kalau misal body butter wanginya vanilla, terus juga parfumnya wangi apa, terus nanti hand cream wangi apa, kan nanti kayak satu badanku nyampur gitu loh wanginya. Jadi aku pakai hand creamnya juga yang wanginya vanilla marshmallow. Dan aku tuh pencinta hand cream banget. Aku suka sama hand creamnya si Body Shop karena dia itu tuh gak lengket gitu. Selanjutnya masih body care. Jadi ini adalah L'Occitane Supple Skin Oil. Ini yang almond supple skin oil. Aku pakai ini sayang-sayang karena ini mahal. Harganya 900.000, mahal banget. Tapi aku parah, ini bagus banget gitu loh. Jadi ini tuh biasa aku pakai setelah mandi. Jadi kalau misalnya aku lagi nggak pengen pakai body butter, aku pakein si ini. Atau nggak kalau misalnya emang besok aku ada acara penting, aku malamnya habis mandi pakein ini, terus paginya juga habis mandi aku pakai dia lagi gitu, supaya kulit aku tuh super halus, super lembut gitu. Karena dia tuh bener-bener bikin kulit kamu tuh lembut banget gitu, dan wanginya pun juga enak. Wangi almondnya tuh nggak menyengat, tapi ya harganya mahal, jadi aku pakainya tuh sayang-sayang gitu. Ini aja udah tinggal dikit banget kan, karena aku lagi nggak ada acara penting, jadi aku nggak gitu pakai si almond oil ini. Aku masih pakein si body butternya terus gitu. Oke, selanjutnya untuk tools di sini tuh aku ada beauty blender dan juga aku ada
kuas. Nah, untuk sponge favorit aku, I'm proud to say that sponge favorit aku semuanya adalah produk lokal. Dan tada, ini ada 3 sponge-nya, dan ini 3-tiganya aku cinta mati banget. Bagus banget ini sponge-nya, kalian harus punya. Jadi tuh, ini aku tuh paling suka sponge itu Beauty Blender. Kenapa aku suka Beauty Blender? Karena Beauty Blender itu tuh kayak kenyal gitu loh. Aku tuh gak suka sponge yang keras. Aku sukanya tuh sponge tuh yang kenyal. Karena sponge yang kenyal itu tuh buat aku lebih gampang ngeblendnya dan lebih halus gitu jadinya. Nah, sponge lokal ini tuh bener-bener dupe-nya Beauty Blender semua. Yang pertama, ini ada yang mereknya Karis Cosmetics. Jadi tuh di sponge-nya bentuknya teardrop, dia di 2 sisi itu ada yang bentuknya rata. Jadi sebelah sini tuh aku biasa pakai buat yang kayak bagian bawah sini. Nah, bagian yang sininya kan bisa lihat kan warnanya merah. Nah, ini buat aku aplikasikan cream blush. Sama bagian bawah sini yang bulat ini biasa tuh buat kayak aku ngeblend foundation. Ini tuh enak banget, aku suka sponge yang kayak membel gitu loh. Aku suka sponge yang kayak tuh. Jatuh. Aku suka sponge-nya tuh yang kayak tuh kayak cepet gitu loh baliknya, yang gak keras intinya gitu. Jadi kalau sponge kayak gitu tuh enak banget ngeblendnya. Ini pori-porinya tuh lumayan besar, jadi tuh biasanya aku nggak langsung taruh produknya di sebelah sini, tapi aku taruh dulu di muka aku, baru aku langsung blend. Nah, selanjutnya ini yang dari Aries Beauty. Ini aku juga suka banget tuh, sampai udah butek. Harusnya dia warnanya tuh kayak agak-agak pink gitu, tapi ya karena aku suka banget, aku pakai terus jadinya begini gitu. Nah, kalau yang si Aries Beauty ini, dia tuh pori-porinya tuh lebih padat, tapi dia pun juga tetap kenyal gitu loh. Dan terakhir ini yang dari Matte for Makeup. Ini yang apa blender ya namanya, aku lupa. Nanti aku tulis di sini ya. Jadi tuh ini dia tuh sponge-nya pas lagi kering tuh kecil banget. Jadi tuh bisa kita bawa buat travel. Tapi kalau misalnya udah dibasahin dia tuh segini, jadi cukup lah untuk muka. Dia tuh bentuknya mirip sama Real Technique. Ada sisi yang flat sama ada yang sisi yang bulat begini gitu kan. Ini pun juga pori-porinya lumayan padat, tapi walaupun dia padat itu masih tetap kenyal, dan dia tuh ngeblendnya tuh bagus banget, rata banget gitu loh. Kayak seakan-akan produknya tuh kayak menyatu gitu loh dengan kulit. Cakep banget deh, pokoknya ketiga sponge ini tuh juara banget. Kalau misalkan lagi cari sponge yang oke, kalian harus cari 3 merek ini, Karis, Aries Beauty, atau Matte for Makeup. Oke, sekarang kita akan masuk ke part terakhir, yaitu kuas. Jadi ini adalah semua kuas favorit aku. Ini aku mungkin pisahin per merek aja kali ya, biar gampang ngomongnya. Jadi pertama, pertama aku ada dari yang mereknya Lamika. Nah, aku dari Lamika ini aku udah suka 4 kuas. Jadi pertama adalah kuas yang gede dulu nih. Ini adalah Detail Face Brush. Ini yang nomor 108. Jadi biasa aku pakai kuas ini buat ngeaplikasiin bedak di under eye. Jadi kalau misalnya emang aku kelupaan bawa sponge atau gimana, aku pakai kuas ini buat aku tap-tap di bagian bawah sini. Karena dia kayak kecil gitu kan kuasnya, jadi kayak bisa kita pakai buat tap-tap di bagian bawah sini. Nah, biasa aku nggak suka pakai bedak under eye diseret pakai kuas, karena tuh biasa suka geser. Aku lebih sukanya tuh di tap-tap, dan kuas ini tuh perfect banget untuk bagian under eye. Selanjutnya dari Lamika juga, ini adalah yang nomor 215 Flat Blending Brush. Aku suka kuas ini untuk ngeblend bagian luar. Jadi setelah aku aplikasikan shadow, aku pakai ini buat ngeblend bagian luar-luar sini. Tapi kadang pun juga aku suka langsung pakai ini sebagai kuas untuk satu eyelid gitu loh. Biasa kan aku selalu pakai satu warna doang gitu kan, kalau misalnya cuma buat sehari-hari atau ke event atau gimana. Kayak yang sekarang aku pakai sekarang, kayak yang lagi aku pakai sekarang. Jadi aku cuma pakai satu warna eyeshadow. Jadi tadi aku aplikasinya itu pakai kuas ini. Jadi tinggal aplikasiin bagian dalam, habis itu sekalian aku blend bagian luarnya tuh pakai kuas ini gitu. Dan kuas ini pun juga enak, dia tuh nggak nusuk, dan blendingnya tuh bagus aja gitu loh kalau pakai kuas ini. Selanjutnya itu adalah yang nomor 206, yaitu Detail Eye Brush. Ini kuasnya kecil seperti namanya, Detail Eye Brush. Aku biasa pakai ini untuk bagian depan inner corner. Jadi aku cuma pakai kuas ini khusus untuk inner corner aja, dan menurut aku size-nya tuh pas banget untuk inner corner, gak nusuk, gak sakit, dan gak terlalu tebal gitu. Jadi kayak pas. Nah, selanjutnya ini adalah yang kuas lamanya. Jadi belum ada nomor sama namanya, tapi ini lebih kayak ke pencil blending brush. Jadi ini kuas dari Lamika juga. Ini biasa untuk aku pakein bagian outer V. Kalau misalnya aku mau kasih warna yang lebih gelap, jadi aku pakein kuas yang ini.
ini. Selanjutnya aku ada satu kuas dari Real Technique. Ini adalah multitask eye brushnya. Ini tuh lebih kayak blending brush. Jadi ini tuh blending brushnya tuh modelnya lebih gede dibanding sama yang Lamika punya. Kalau yang Lamika punya kan dia kayak masih lebih flat, kalau ini tuh lebih bulat. Jadi ini kalau misalnya untuk ngeblend overallnya yang kayak bagian luar-luarnya gitu, aku suka pakai kuas yang ini. Terus dari merek Karis, nah dari merek Karis ada dua yang aku suka. Jadi pertama adalah brush yang nomor 103. Nah brush yang nomor 103 ini tuh adalah brush untuk blush. Jadi brushnya tuh lumayan gede, dia tuh lembut banget, dia tuh nggak nusuk, dan kalau pakai kuas ini tuh enak aja gitu loh untuk ngeblend blush onnya. Selanjutnya ini ada yang nomor 107. Jadi ini kuasnya itu tuh yang kecil gitu. Nah biasa aku pakai kuas ini untuk bagian bawah mata. Jadi biasa di bagian bawah mata ini tuh aku lumayan sensitif dan aku tuh agak takut kecolok gitu loh. Jadi aku suka kuas ini karena dia tuh lembut tapi nggak terlalu lembek juga gitu loh. Jadi kan ada emang kuas kalau diginiin kayak langsung meleok gitu kan. Terus juga ada kuas yang emang keras gitu. Jadi kalau dipakai di bagian bawah tuh sakit. Nah kuas ini tuh pas banget, dia tuh nggak sakit pas diaplikasikan di bagian bawah sini. Jadi mau aku kayak agak sedikit kencang pun juga dia nggak berasa sama sekali. Kayak enak aja gitu loh diaplikasiin di bagian bawah mata. Selanjutnya ini dari Sigma. Nah kalau dari Sigma tuh ada dua kuas yang aku suka, yaitu Sigma Large Angle Contour. Ini yang F40. Ini kuas untuk contouring. Jadi kuas ini tuh bentuknya kan miring gitu kan. Jadi dia bener-bener pas banget dan dia tuh halus pakai banget. Jadi ngeblendnya tuh cakep gitu loh tuh. Next ini masih dari Sigma. Ini adalah High Cheekbone Highlighter F03. Aku suka pakai highlighter pakai kuas ini karena highlighter itu bakal lebih nyala gitu loh, lebih pop. Kalau misalnya pakai yang modelnya fan brush, dia tuh hasilnya tuh lebih natural. Kalau aku lagi pengen yang tebel langsung kelihatan banget gitu, aku tuh suka pakai si kuas ini karena dia kayak langsung keluar gitu loh warna highlightnya. Dan dia juga kuasnya halus, lembut, nggak kasar, jadi kayak nggak bikin garis-garis gitu loh. Kan ada kan kuas yang kadang kalau bisa kamu apply itu kayak ada garis-garis bekas kuas gitu. Nah kalau ini tuh enggak. Selanjutnya ini adalah kuas dari Jackwell. Ini adalah Finish It Off. Ini aku gunakan kuas ini untuk aplikasiin bedak. Jadi kuas ini tuh lembut banget buat apply bedak dan dia itu tuh nggak ngegaris. Well alright guys, so that's all untuk Best of 2018 part 1. Nah untuk part 2 nya akan aku upload besok, jadi kalian stay tune saja untuk video besok. And yeah, thank you so much for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. And as always, don't forget to like and subscribe. And I'll see you in the next video. Bye.